Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemak Wareng Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang masa afkir puyuh petelur atau masa afkir burung puyuh. Nah, bagi teman-teman yang penasaran sebenarnya di usia berapa usia masa puyuh itu afkir. Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Bisa teman-teman lihat, ini adalah puyuh saya yang sudah berumur 3 bulan, dan alhamdulillah untuk produksinya juga sudah normal atau sudah masa puncak-puncaknya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa masa awal puyuh bertelur itu di usia 40 hari. Itu puyuh mulai bertelur antara 1-2 ya yang sudah mulai bertelur. Jadi dari misalkan teman-teman berternak puyuh 1000 ekor, itu usia 40 hari sudah ada yang mulai bertelur, meskipun itu baru bertelur 1 ataupun 2 telur. Nah, untuk satu kotaknya sendiri ini saya isi 30 ekor untuk per kotaknya. Jadi kalau satu tumpuk ini tingkat 5 ini berisi sekitar 150 ekor. Karena saya isi 30 ekor itu sudah sesuai dengan ukuran dari kandang ini. Jadi kandang ini juga sangat berpengaruh pada produksi telur puyuh teman-teman. Ketika kandangnya ini overload atau melebihi batas, pasti untuk telur puyuhnya itu produksinya kurang bagus, karena puyuh itu juga butuh kenyamanan untuk proses reproduksi telur puyuhnya. Jadi ketika puyuh itu kita budidayakan, itu juga perlu kenyamanan. Untuk ukuran kandang saya sendiri ini, untuk panjangnya ini sekitar 93 cm untuk panjangnya, dan untuk lebarnya itu berukuran 55 cm, dan untuk tinggi dari lantai bawah ini sampai atas ini berukuran sekitar 33 cm ya, ini sekitar 33 cm. Jadi ukuran kandang itu juga berpengaruh kepada kapasitas untuk burung puyuh petelur. Jadi misalkan kandang ini teman-teman isi 40 ataupun lebih, itu sangat tidak bagus pada produksi telur puyuh itu sendiri, karena puyuh juga butuh kenyamanan. Karena apa? Karena nanti kalau terlalu banyak puyuhnya, nanti penuh kandangnya, dan yang pasti itu panas. Yang utama itu panas, kandangnya pasti pengap panas. Jadi sirkulasi udara itu juga harus diperhatikan lebih. Nah, untuk
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masa akhir burung puyuh. Nah, masa akhir burung puyuh itu sebenarnya berpengaruh atau pengaruh dari segi perawatan puyuh itu sendiri. Jadi perawatan puyuh itu sangat berpengaruh pada masa akhir puyuh petelur, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya untuk idealnya masa akhir burung puyuh itu usia 1,5 tahun atau bahkan bisa lebih mencapai 2 tahun. Semua itu tergantung dari perawatan dan juga dari hasil bibit atau kualitas bibit yang teman-teman dapatkan. Yang pertama, yang faktor yang mempengaruhi masa akhir puyuh yang pertama yaitu pakan. Untuk pakan sendiri, kebutuhan pakan puyuh setiap harinya itu harus cukup atau terpenuhi. Jangan menggonta-ganti pakan. Misalkan teman-teman menggunakan pakan murni atau pakan pabrikan, kalau bisa menggunakan pakan pabrikan yang satu produk, jangan digonta-ganti karena itu sangat berpengaruh pada masa akhir burung puyuh itu sendiri. Untuk selanjutnya, kalau pakan murni itu kandungan komposisi dan bahan-bahan dari pakan itu sendiri itu tetap stabil dan terjaga. Hal itu yang membuat kebutuhan dari puyuh itu tetap terjaga dan membuat si masa akhir burung puyuh itu bisa lama karena kebutuhan yang diperlukan oleh puyuh itu selalu stabil dan selalu tercukupi. Beda ketika teman-teman menggunakan pakan campur, itu bahan-bahan yang teman-teman berikan, yang teman-teman campurkan itu pasti tidak bisa sama atau berbeda-beda karena untuk kualitas bekatul, konsentrat, dan lain-lain pasti tidak bisa selalu sama. Maka ketika teman-teman menggunakan pakan campur, jangan kaget ketika masa akhirnya itu lebih cepat atau lebih awal karena dari segi pakannya itu tidak stabil atau bergonta-ganti untuk kualitas dan komposisi yang diperlukan oleh puyuh petelur, teman-teman. Yang kedua yaitu bibit. Bibit puyuh sendiri itu sangat berpengaruh kualitasnya ketika teman-teman ternakan atau budidayakan, itu kualitas bibit sangat berpengaruh. Jadi teman-teman harus mengutamakan untuk pembelian bibit itu ke peternakan yang sudah terpercaya. Jangan membeli bibit yang asal-asalan karena nanti berdampak pada reproduksi dan masa akhir burung puyuh itu sendiri. Jadi bibit itu juga harus diperhatikan. Belilah bibit unggul dari peternak atau penetas yang sudah terpercaya. Nah, jadi kesimpulan di sini masa akhir burung puyuh itu yang pertama itu tergantung dari perawatan teman-teman, dari segi pakan, pemberian probiotik, obat, dan lain-lain itu juga yang utama. Dan yang kedua, masa akhir puyuh itu dari bibit unggul atau tidak itu berpengaruh pada masa akhir burung puyuh, teman-teman. Jadi itu tadi kesimpulan masa akhir burung puyuh itu berpengaruh pada perawatan dan juga bibit dari puyuh teman-teman itu sendiri. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini tentang
masa akhir burung puyuh. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya ingatkan buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.